Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizal Alfian, Farida Romandani, Bella Safa Mazaya, Ari Prihatini, dan Dian Nur Afifah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus tempat untuk pembelajaran luar ruangan. Untuk bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada sekolah dan taman pusat, kemudian pergi keluar, kemudian ada pakaian, memikirkan ruang di luar, dan berkumpul di luar. Baik, yang pertama yaitu ada sekolah dan pusat. Terdapat keuntungan yang signifikan untuk menggunakan sekolah dan pekarangan pusat sebagai tempat belajar yang biasanya merupakan ruang luar pertama di luar gedung. Beberapa keuntungannya yaitu ada menjadi akrab dengan pembelajaran terkemuka di sekolah atau pusat. Kemudian pendidik juga dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri yang memungkinkan penggunaan ruang terbuka. Terlebih anak-anak dan remaja dapat mengembangkan hubungan yang lebih intim dengan halaman mereka daripada hampir semua ruang luar lainnya, menjelajahinya pada waktu istirahat maupun di kelas. Anak-anak dan remaja memandang halaman sekolah sebagai ruang mereka dan dapat diberi kesempatan untuk menjadi penjaga lingkungan mereka. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pergi dan keluar. Seringkali langkah tersulit sebenarnya adalah masuk ke rutinitas pergi dan keluar. Perencanaan dan persiapan awal dapat membuat ini lebih mudah. Berikut merupakan saran yang dapat membantu. Yang pertama yaitu ada mengirimkan surat kepada orang tua, kemudian menghemat waktu dan melakukan aktivitas di luar ruangan, membuat murid berlatih mengenakan dan melepas pakaian luar. Selanjutnya yaitu ada memiliki pakaian luar ruangan di dalam kotak rias kelas dan biarkan anak-anak di kelas. Kemudian ada memiliki tas dan sumber daya yang mudah diakses dan siap digunakan. Selanjutnya yaitu ada melakukan penilaian resiko manfaat dengan kelas yang diajarkan di luar. Dan yang terakhir yaitu ada menghabiskan waktu merencanakan serangkaian kegiatan di luar ruangan yang terkait dengan tugas kelas di dalam ruangan. Poin yang ketiga adalah pakaian. Pada poin ketiga ini yaitu pakaian, dijelaskan bahwa untuk yang pertama, meminta sumbangan pakaian luar cadangan jika ada murid yang lupa atau tidak memilikinya. Lalu yang kedua, mengembangkan proyek perusahaan kelas di mana pelajar menulis ke perusahaan pakaian luar ruangan yang berbeda untuk sampel. Lalu yang ketiga, memiliki stok ponco plastik murah atau tantang siswa untuk merancang setelan luar ruangan yang dapat digunakan kembali dari linar bin hitam. Lalu yang keempat, di sekolah menengah, pendekatan interdisipliner dapat diambil untuk mengembangkan kumpulan pakaian luar ruangan. Lalu yang selanjutnya untuk poin keempat adalah memikirkan ruang di luar. Pada poin keempat ini dijelaskan bahwa yang pertama, waspadai kemungkinan atau batasan ruang luar apapun. Yang kedua, pembelajaran mungkin perlu berdiri, duduk, jongkok, dan bergerak dengan aman. Mereka harus dapat mendengar pemimpin dan satu sama lain. Yang ketiga, pertimbangkan kondisi cuaca dan ruang, lalu putuskan apakah cocok untuk kegiatan berbicara atau apakah gerakan dan tarian perlu menjadi fokus. Untuk yang terakhir, pilih ruang luas yang sesuai dengan kebutuhan dan manfaatkan ruang itu untuk keuntungan anak-anak dan remaja. Menggunakan panggilan suara atau peluit dapat menjadi cara untuk sangat baik untuk menetapkan batasan bagi anak-anak di berbagai lingkungan, terutama di mana tidak ada hambatan fisik. Untuk poin yang kelima yaitu berkumpul di luar. Pada poin berkumpul di luar ini dijelaskan bahwa memiliki tempat berkumpul sangat membantu bagi anak-anak dan juga remaja. Ini dapat bervariasi sesuai dengan cuaca. Pergi untuk tempat terlindung dalam cuaca berangin dan juga basah. Temukan tempat teduh dalam cuaca panas dan juga cerah. Untuk yang pertama ada lingkaran cepat. Di sini bisa menjadi motivator yang baik untuk membuat murid masuk ke dalam lingkaran. Untuk yang kedua ada siku lengket.
Nah, siku lengket ini merupakan teknik di mana setiap orang meletakkan tangan mereka di pinggul atau siku mereka saling menyentuh untuk membuat lingkaran. Untuk yang ketiga ada bahu lengket. Bahu lengket ini bagus pada hari berangin, di mana pelajar mungkin perlu mengeringkuk untuk mendengar Anda. Selanjutnya ada cuaca, yang dimana menjelaskan cara mengelola pembelajaran di luar ruangan dari segala situasi cuaca. Pada cuaca ini meliputi 7 aspek cara mengelola pembelajarannya. Yang pertama, pergi untuk spontanitas yang direncanakan. Yang kedua, niat belajar dapat dibagikan sebelum pergi keluar untuk memastikan tujuan yang relevan dan koheren. Yang ketiga, pada hari-hari dingin rencanakan kegiatan yang melibatkan bergerak. Saat menggunakan tempat berteduh, sediakan selimut berbulu dan bahan hangat lainnya untuk membuat anak tetap hangat jika mereka duduk atau berdiam. Yang keempat, cuaca buruk dapat menambah minat dan tantangan untuk pengalaman di luar ruangan. Namun, konsultasikan dengan anak-anak dan remaja serta pertimbangkan pemikiran mereka. Yang kelima, anak-anak dan remaja perlu belajar mengatasi es dan salju dengan mengajak mereka untuk berpikir tentang bagaimana berperilaku di permukaan es. Keenam, anak-anak dan remaja harus membawa topi matahari dan memakai tabir surya sesuai dengan kebijakan sekolah atau otoritas setempat pada hari-hari cerah jika mereka berada di luar untuk waktu yang lama. Dan yang terakhir, gunakan alas duduk berinsulasi portable jika ada aktivitas yang melibatkan duduk. Selanjutnya, 1 guru dan 33 anak. Guru memang perlu memikirkan dan merencanakan kegiatan di luar ruangan dengan matang. Seiring waktu, upaya yang diperlukan memang mereda. Semakin sering kelas anak-anak belajar di luar, semakin normal ini menjadi untuk semua orang karena rutinitas menjadi mapan untuk memulainya. Lalu rencanakan aktivitas yang dirasa paling nyaman di luar. Misalnya, jika guru atau pendidik suka melakukan seni di dalam ruangan, maka lakukan juga seni di luar ruangan. Kemudian bangun kepercayaan diri seorang pendidik atau guru dari waktu ke waktu, atau bisa juga mencari dukungan dari orang lain yang mungkin memang lebih banyak pengalamannya. Kemudian bisa juga sering membantu untuk memulai dengan permainan sederhana yang mengembangkan rutinitas keluar rumah. Selanjutnya, perilaku di luar. Terdapat banyak dampak positif dari kegiatan pembelajaran di luar ruangan. Di antaranya, peserta didik dapat menikmati kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas praktis di luar. Peserta didik juga dapat berdiskusi, berbagi, dan menikmati proses pembelajaran di luar. Serta peserta didik dapat memperluas lingkungan belajar kolaboratif untuk belajar di luar. Pada pembelajaran di luar ruangan juga dapat meningkatkan profil berada di luar sebagai bagian dari kegiatan belajar dan mengajar. Dalam pembelajaran luar ruangan, perilaku individu dicatat dalam jurnal kelas. Luangkan waktu untuk membuat area luar menarik dan tunjukkan bahwa sekolah atau pusat menghargai area luar ruangan. Selanjutnya yaitu melibatkan orang tua dan wali. Pada umumnya orang tua dan wali itu menerima positif tentang belajar di luar ruangan. Penting untuk berbagi manfaat belajar di luar ruangan dengan orang tua dan mendiskusikan kekhawatiran dan praktik tentang anak-anak yang menghabiskan waktu di luar ruangan dan dalam kondisi cuaca yang berbeda. Hal ini menciptakan kesempatan untuk keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran luar ruangan. Nah, sebagai contohnya yaitu berdiskusi dan berbagi ide dan rencana untuk kegiatan di luar ruangan dengan orang tua melalui saluran komunikasi seperti WhatsApp maupun Google Meet. Selanjutnya, peralatan dan sumber daya. Sumber daya yang baik adalah sumber daya yang murah dan gratis untuk diganti, seperti barang bekas rumah tangga dan bahan alami. Hal ini penting dalam menunjukkan komitmen seluruh sekolah terhadap penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan bijaksana.
Sumber daya luar juga harus dapat diakses. Misalnya memiliki gudang untuk peralatan di samping area taman atau tempat yang dijadikan tempat pembelajaran luar ruangan, serta mendorong kemandirian dan membuat rutinitas pengalokasian seputar pengelolaan peralatan dan sumber daya kepada pelajar. Selain itu, jika bahan-bahan alami tidak tersedia di halaman sekolah atau di luar ruangan, maka bahan-bahan tersebut dapat dikumpulkan atau dibeli dengan sangat murah. Sebagai contohnya yaitu bahan alam yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar antara lain ranting, tongkat, kulit kayu, batang kayu, kerang, daun, rumput laut, kacang-kacangan, polang biji, kerikil, batu, kompos, dan lain-lainnya. Terus ada beberapa bahan seperti fosil, yaitu umbi, lumut, dan lumut kerak yang memiliki kode koleksi yang ketat. Selanjutnya, mengubah ruang luar. Pada pembelajaran luar ruangan, anak-anak dan remaja dapat dengan mudah menghabiskan waktunya 1 jam per hari di ruang luar sekolah. Halaman sekolah yang dirancang dengan baik dan dikembangkan dengan cermat akan memperkaya kesempatan belajar dan bermain. Dengan membuat ruang luar cocok secara alami dapat memudahkan pendekatan pembelajaran. Selain itu, pengajaran yang dianjurkan dalam kurikulum ruang luar yang dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan dapat memberikan kedalaman atau pemahaman dan relevansi dengan kegiatan pembelajaran dalam tema pendidikan pembangunan berkelanjutan, serta secara aktif menunjukkan pendekatan berkelanjutan untuk hidup. Oleh karena itu, pengembangan ruang luar memberi siswa dari segala usia kesempatan belajar dunia nyata, termasuk perencanaan proyek, konsultasi rekan, meninjau pilihan, penganggaran, penggalangan dana, kerja praktek, dan evaluasi. Semua ini mengembangkan keterampilan, kewarganegaraan, dan rasa partisipasi dan kebanggaan di sekolah. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu melibatkan mitra dalam mengubah ruang. Proyek lahan praktis menawarkan peluang bagus untuk membangun dan mengembangkan hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal dan organisasi mitra. Contohnya meliputi yang pertama, layanan ranger yang memberikan nasihat tentang tanaman guna meningkatkan keanekaragaman hayati di luar ruangan. Contoh yang kedua yaitu produsen telur yang memasok ayam petelur ke sekolah. Contoh yang ketiga yaitu pemegang jatah lokal membantu mendirikan dan menjalankan kebun sayur sekolah. Dan contoh yang terakhir yaitu penghuni yang lebih tua akan berbagi pengalaman dan permainan bermain masa kecil mereka. Orang tua memiliki keterampilan dan minat yang dapat dimanfaatkan. Mungkin bermanfaat untuk membuat database organisasi lokal dan individu yang dapat membantu berbagai proyek di sekolah. Hal ini juga bisa menjadi cara untuk melibatkan laki-laki dewasa dalam kegiatan sekolah. Di tingkat nasional, skema penghargaan John Muir dapat mencakup pengembangan ruang terbuka dan aktivitas halaman sekolah sebagai cara untuk memenuhi kriterianya. Penghargaan EcoSchool memasukkan halaman sekolah sebagai salah satu dari 9 topiknya. Skema penghargaan tersebut juga dapat memberikan insentif untuk mengembangkan ruang terbuka dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa. Poin selanjutnya yaitu mengenai pendanaan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan ruang luar sangat bervariasi. Pendekatan yang paling berkelanjutan dan efektif terjadi ketika sekolah ataupun pusat memutuskan untuk melakukan perbaikan skala kecil dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan minat anak-anak, prioritas perbaikan sekolah, dan proyek serta acara yang sedang berlangsung. Hal ini bisa dicapai melalui penggunaan bahan bekas seperti ban sebagai penanam. Cari dukungan finansial agar ide-ide dapat dikembangkan dengan baik. Ada hibah yang tersedia secara lokal dan nasional. Berpikir kreatif tentang anggaran sekolah, mengajukan permohonan untuk pendanaan atau mengadakan acara penggalangan dana untuk mengamankan apa yang dibutuhkan guna melakukan pekerjaan dengan benar. Poin berikutnya yaitu mengenal halaman sekolah atau ruang luar. Kegiatan ini dirancang untuk membantu pelajar dan praktisi mengenal dan menggunakan halaman sekolah.
Di dalam kegiatan tersebut dapat diisi dengan bermain game, misalnya seperti bermain petak umpet, bermain jejak nenek, ataupun bermain tebak-tebakan. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran spasialnya. Selain itu, peserta didik dapat diberikan sebuah tugas untuk menemukan objek yang ada di halaman. Nah, kemudian menuliskan sebanyak mungkin pertanyaan mengenai objek tersebut. Peserta didik juga diarahkan untuk berpikir mengenai fitur fisik, konstruksi, fungsi, usia, nilai, asal atau desainnya. Selain itu, peserta didik juga bisa diajak untuk melihat jenis-jenis tumbuhan yang umum dijumpai di lapangan bermain. Kemudian, siswa bisa diajak untuk melihat dan mensurvei tanaman tersebut dan mengisikannya ke dalam papan identifikasi dan membuat sketsa serta catatan tentang tanaman yang dipilihnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.